Di laut utara Jakarta terhampar ladang yang tidak ditumbuhi padi atau sayuran, melainkan ikan. Inilah karamba jaring apung atau KJA, sumber penghidupan yang mengambang di atas air laut. Di sejumlah pulau kecil di Kepulauan Seribu, KJA jadi urat nadi ekonomi warga. Disinilah ikan dibesarkan dari benih hingga siap panen. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kali ini kita akan berpetualang di pulau untuk menikmati sedap-sedap ikan. Seperti yang keseruannya, ibu payat saya hari. Menuju pulau tujuan para nelayan karamba jaring apung, saya menumpang kapal kayu yang akrab disebut ojek. Kapal ini berangkat dari Pulau Pramuka, pulau yang jadi pusat pemerintahan di Kepulauan Seribu. Inilah Panggang, bukan soal api atau masakan, tapi nama pulau terpadat di Kepulauan Seribu. Di sini ikan tidak sekadar ditangkap, tapi dirawat dalam keramba hingga tiba waktunya panen. Selamat pagi Bapak. Pagi Bang Nando. Pagi Iya, Pak. pagi. Lagi ngapain Bang Pak? Nando. Biasa ini lagi nubar ikan bawal bintang. Oke. Belajar bantuin boleh Pak ya? Boleh Bang Nando, Oke, silakan. siap. Disinilah benih ikan dibesarkan dalam karamba jaring apung. Struktur terapung yang kokoh karena pemberat dan jangkar di bawahnya menjaga posisi tetap meski tampak melayang di atas laut. Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Bibit itu kan kepikiran saya itu kayak kecil-kecil, Iya. kayak ikan teri, Betul. bukan? Bukan. Kalau tergantung dari jenis ikan yang ada di KJ ini, biasanya ikan-ikan ukuran 7 sampai 10 cm kita tebar baru ke keramba. Ini bibit namanya? Ini bibit. Nah, Dapat dari mana Pak bibit-bibit ini? kita sih biasa ngambil dari Situbondo, Bali, atau dari PBKL sini di Pulau Tidung. Oh, ada ya? Ada. Ya, bibit ikan yang tersebar di karamba bukan yang baru menetas, melainkan sudah berusia beberapa pekan atau berukuran beberapa sentimeter, sehingga lebih siap untuk dibesarkan di laut terbuka. Kamu jadilah besar ya? Nah. Oke, muah. Bye. Proses membesarkan ikan di karamba jaring apung membutuhkan waktu bervariasi tergantung jenis ikannya. Rata-rata dari bibit hingga siap panen butuh waktu sekitar 6 hingga 12 bulan. Yuk kita tutup pakai jaring. Ini untuk menghindari predator burung bangau. For your information, satu kotak karamba jaring apung berukuran 3 x 3 meter ini mampu menampung hingga 8.000 bibit ikan dengan kedalaman sekitar 2.030 meter. Ruang geraknya pun cukup luas. Tapi saat ikan mulai membesar, populasinya dikurangi agar pertumbuhan tetap optimal. Biasa ini buat ngindarin burung bangau. Biasanya dia kalau lihat bolongan-bolongan langsung nyemplung nyuri ikan. Dia ke dalam. Berenang ke dalam. Berenang ke dalam dia nyelam. Niat amat ya? Oh iya, makanya kasih kancil. Nyuri timun. Di laut juga ada ikan bango. Burung bango nih. Setelah bibit ikan masuk ke dalam karamba, waktunya pemberian pakan. Ada 2 jenis pakan yang diberikan, yaitu pelet dan ikan rucah. Bang, kalau tulangnya itu kenapa harus dibuang sih, Bang? Karena ikannya kan masih kecil, jadi kurang kuat makan tulang, jadi pencernaannya masih kurang kuat untuk memproses tulang. Nah, walau sekilas terlihat seperti membuang jeroan ikan ke laut, tenang, sudah ada yang menunggu di bawah. Kalau untuk makan yang pakai rujak itu jenisnya kerapu, jenis kerapu bibit kecil yang masih ukuran 5, 7 cm, 8 cm sampai 15. Kerapu itu makannya ruca. Tapi kalau yang ikan-ikan lain nggak makan ruca? Kayak madel bawal, bandeng, kakap itu pakai pelet dia. Raku tikus. Tikus. Mana Bang? Ibu tikus sahabat. Oh ya. Oh, salah. Pemberian pakan dilakukan rutin 3 kali sehari, dimulai dari pagi, dilanjutkan saat siang, dan ditutup sore hari sebelum matahari tenggelam. Ini yang bikin ribet dan rumit. Cepet langsung bas. Kadang kerambanya jauh, kadang kerambanya dekat. Waktunya mengecek kolam sebelum panen. Namun ada satu hal yang menarik perhatian kami. Gak cuma manusia yang mandi, ikan pun mandi. Boleh buat ngilangin segala jenis penyakit. Ini kan Salah satu kolam, beberapa ikan nampak tidak fit
Kondisi ini beresiko menyebabkan penyakit dan kematian. Harus segera ditangani. Tentu dia ada cacingnya, tapi ini ikan juga kayaknya lagi keadaan nggak sehat, ada koreng-korengnya nih. Ini siripnya nih agak beruntungan nih. Biasanya ini pengaruh ada bakteri atau jamur. Nah, makanya kita rendam nih, kita mandiin dia, kita rendam beberapa menit. Untuk mengatasi hal ini, para nelayan melakukan perendaman ikan di dalam kolam selama 7 hingga 10 hari sekali secara rutin. Dan waktunya panen. Jadi isinya 2 sampai 3 100.000 rupiah. Jadi ya dihitung-hitung nih, ikan yang saya pegang ya 30 ribuan nih. Kerapu bintang mendominasi hasil panen. Ukurannya pas 2 hingga 3 ekor per kilogram. Teksturnya padat dan mudah diresapi bumbu. Cocok untuk makanan rumahan maupun restoran. Nyam. Selain kerapu bintang, ikan-ikan lain seperti kerapu macan, kerapu cantang, kerapu tikus, dan kakap putih juga dipanen. Rata-rata ukurannya juga ideal, sekitar 2 ekor per kilogram. Udah dipanen, sekarang giliran kita angkat lalu jemur. Maksudnya angkat ditebalikin atau gimana? Enggak, ditarik aja nanti kita jemur. Kenapa begitu? Untuk menghilangkan lumut-lumut atau bakteri-bakteri yang nempel di parasit-parasit yang nempel di jaring. Selesai panen dan pengemasan, jaring karamba langsung diangkat dari jemur. Ini kita jangan sampai nyentuh air laut supaya penjemurannya maksimal. Tanpa proses ini, jaring bisa dipenuhi teritip, ganggang, dan organisme pengganggu lainnya. Kalau tidak segera dibersihkan, resikonya bisa memicu infeksi di siklus pembesaran berikutnya. Bersih-bersih belum selesai. Di tengah angin kencang dan matahari yang mulai tenggelam, saya harus turun ke laut. Tugas saya adalah membersihkan teritip yang menempel di plastik pelampung karamba. Jika dibiarkan, beban karamba akan makin berat dan resikonya tenggelam. Ikan bisa kabur dan karamba pun rusak. Teritip ini memang kecil, tapi tajam. Tidak jarang kaki dan tangan saya tergores saat membersihkannya. Selain tantangan dari pemeliharaan yang jika lalai bisa menyebabkan kematian massal pada ikan, tantangan lain yang kerap muncul datang dari hal-hal yang tidak disangka, yaitu sampah. Jadi sampah dari Jakarta atau dari darat itu, dari pesisir Jakarta itu, kalau angin barat itu mereka akan ke bawah sampai ke Kepulauan Seribu. Mereka akan bisa mengganggu budidaya ikan di keramba. Jadi mereka akan mengaduk sedimentasi di permukaan dan mengeluarkan unsur-unsur yang tidak baik untuk ikan. Ikan-ikan hasil panen ini kemudian dijemput oleh pengepul di Pulau Panggang. Di sini ikan dirawat untuk beberapa hari. Pengepul jadi jembatan antara nelayan dan konsumen, mengambil margin keuntungan sebelum mendistribusikannya ke berbagai rumah makan dan pusat kuliner di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Kalau kerapu kecil kita beli di nelayan lain 500 gram up ya, itu kisaran 550 sampai 600 Per kilo. Jualnya? Jualnya kalau di restoran ya, restoran itu kisaran 750 sampai 800. Namun margin keuntungan untuk para pekerja pengepul tidak selalu menjanjikan. Jarang mereka merugi, terutama jika terjadi gagal pengiriman. Jadi sampai dulu di Polancang, sampai di Tangerang, di Rasaban itu kisaran jam, kalau nggak salah ketemu pagi lagi, itu kan udah hampir 24 jam, itu kan pada mati semua. Selama di kolam penampungan, ikan-ikan ini sengaja dipuasakan. Pemberian makan dilarang karena sistem pencernaan bisa memicu muntah yang berisiko menyebabkan keracunan dan kematian massal saat pengiriman. Kalau suhu airnya panas kan nanti dia stres, ikan juga bisa mati. Oh, ibaratnya kayak pakai AC-nya lah. Nih enak nih, taruh palanya adem. Dalam sekali panen, nelayan bisa mendapat ratusan kilogram ikan. Namun ada risiko kematian ikan yang tinggi mencapai 60-70% jika bibitnya tidak berkualitas. Pemerintah kini terus berupaya meningkatkan kualitas bibit demi meningkatkan kesejahteraan ratusan nelayan karamba jaring apung. Kendala di benih. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat pembudidaya ini emang agak terbatas, sehingga kami membantu melalui sistem DO, bantuan benih kepada nelayan pembudidaya yang ada di KJA Pulau Seribu. Akhirnya petualang ini selesai. Untuk meraihkan kerja keras para nelayan dan kebaikan alam,
Saya menutup hari dengan menikmati beberapa ekor ikan segar yang dibakar di tepi pantai. Dan sudah tahu ya, ternyata di balik seporsi ikan yang lezat, nikmat, dan mantap ini ada perjuangan panjang nggak cuma dari 1-2 orang, tapi dari belasan hingga puluhan orang. Gimana? Udah kepikiran kira-kira mau masak ikan jenis apa hari ini dan pakai bumbu apa ya? Dan Fernando, Angga Cita Kesuma, Kepulauan Seribu, Jakarta. Ini ikan bawal bintang, sing hangat-hangat bro.